Saya Yuan, di sini selaku pembawa acara selama webinar siang hari ini. Webinar ini merupakan webinar pertama yang diinisiasi oleh Human Factors Indonesia, di mana Human Factors Indonesia atau HFI ini merupakan kelompok peminatan yang mendalami bidang human factors, baik secara keilmuan maupun penerapannya. Moderator kita pada siang hari ini adalah Mas Mufti Wirawan, SPSI, MKKK. Oke, baik. Saya mungkin akan mengenalkan dua narasumber kita dari Human Factors Indonesia. Yang pertama adalah Bapak Ridwan Syaf. Beliau ini merupakan salah satu pionir dan juga ahli di dalam bidang Human Factors di Indonesia. Berikutnya adalah narasumber kita yang kedua, yaitu adalah Bapak Widura Imam Mustopo. Beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya serta Ketua HIMSI wilayah DKI Jakarta. Dulu pernah aktif di TNI AU, saat ini sebagai purnawirawan, dan beliau juga sebagai tenaga ahli investigator di Komite Nasional Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Baik, kalau begitu saya akan berikan kesempatan pertama kepada narasumber kita, yaitu Bapak Ridwan Syaf. Jadi apa yang akan saya coba sampaikan merupakan satu pengantar bagaimana kita melihat apa yang kita sebut human factors. Jadi kalau mindset itu cara kita berpikir mengenai sesuatu, ya bagaimana kita berpikir tentang manusia. Tapi kalau paradigma, ide-ide yang kita pakai untuk memahami atau menjelaskan tentang manusia atau satu objek tertentu. Kalau kita perhatikan, timbullah berbagai teori, model. Ada ahli yang bilang ya teori yang negatif-negatif lah, atau model-model yang negatif. Dan juga pandangan-pandangan yang melihat secara positif. Oh, supaya kita safe, kita harus lihat manusia positif. Dia harus punya perilaku yang bagus, harus punya leadership yang bagus, budaya yang bagus. Nah, ini dalam prakteknya seringkali bercampur nih. Pandangan-pandangan yang negatif sama yang positif. Mohon kita bisa melihat ini dalam konteks variasinya, bukan dalam konteks yang ini benar atau yang itu salah. Jadi sisi merah dan hijau dari satu mindset ini selalu ada dan nggak bisa dihilangkan. Dulu manusia dilihat sebagai personel, kemudian berkembang lagi menjadi resource, menjadi capital, human capital investment. Kemudian sekarang berkembang lagi business partner misalnya. Nah, ini yang perlu kita pahami adalah perkembangan dari mindset tentang human, berbagai pandangan yang ada di dalam kita melihat faktor manusia. Logikanya kalau kita lihat sehari-hari, kan lebih banyak yang plusnya daripada failure-nya. Saya ambil contoh misalnya saya dari pagi sampai saat ini, aktivitas saya yang gagal tuh mungkin hanya 1-2, tapi yang sesuai saya harapkan mungkin ya 90%. Ya, jadi kalau kita ngelihat fakta, yang positif itu lebih banyak daripada yang negatif. Kita ngelihatnya kemana sih sebetulnya? Kalau kita ngelihat faktor manusia, apakah kita ngelihat yang di tengah, yang di kiri, atau yang di kanan? Bahkan yang di kalangan positif itu lebih melihat ya bagusnya kita belajar yang positif bukan yang negatif. Ada ahli yang mencontohkan ya kalau kita ingin tahu satu perkawinan itu langgeng, ya kita nggak hanya belajar dari orang-orang yang bercerai, tapi juga belajar dari orang-orang yang punya perkawinan yang langgeng, ya. Lalu bagaimana kita melihatnya masalah human factors ini? Kita bisa melihat human di dalam sistem, bagian daripada sebuah sistem, tapi juga kita bisa melihat sistem di mana di dalamnya ada manusia. Ada satu teori ya di dalam human factors ini yang melihat human itu dalam suatu sistem dia berinteraksi dengan orang lain kan. Nggak ada orang yang kerja sendiri katanya. Dalam sehari-hari dia juga punya tata cara dalam melakukan kegiatan. Kemudian dia juga punya alat dalam melakukan kegiatan. Dan juga dia berada dalam satu environment. Apa sih isinya? Ya juga macam-macam. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kalau fokusnya yang di tengah itu adalah manusia, maka wajar sekali kalau di dalam ilmu human factors itu orang basic teorinya adalah bagaimana sih kinerja manusia. Maka ada teori yang disebut human performance theory, human reliability theory, human error theory. Itu kalau dilihat dari konten perkembangan mindset teori. Tapi konteksnya di mana sih mereka itu berkembang? Di ilmu manajemen berkembang, di ilmu keselamatan berkembang, ilmu kesehatan juga berkembang, di engineering juga berkembang. Kemudian dari segi praktis bagaimana? Itu juga bisa diterapkan di mana-mana, nyampur di mana-mana.
sebetulnya kita mau ngapain sih tujuannya? Kita tahu faktor manusia buat apa? Apakah seperti untuk buat cari kesalahan orang atau untuk sebaliknya? Untuk kita lihat justru kita mengembangkan kontribusi manusia untuk meningkatkan supaya selamat, supaya sehat, comfort, sejahtera, produktif, supaya sustain dan akhir-akhir ini timbul istilah resilient. Nah, sebetulnya pengembangan factors itu juga terkait pengembangan revolusi industri ini. Sejak dari revolusi yang pertama sampai yang kalau bisa kita lihat dari perkembangan yang sebelum 1900 yang kita sebut revolusi industri, industrialisasi. Kemudian kalau studi-studinya yang berkembang, time and machine study, kemudian di tahun 1900 sampai 1905, terutama yang setelah 1940-an ya, 30-40-an, itu muncul Taylorisme atau scientific management. Kemudian ketika setelah Perang Dunia Kedua itu berkembang berkaitan dengan masalah kognitif, kemudian human factor safety muncullah di situ, terutama di tahun 1950-an. Disitulah human factors di militer itu berkembang. Kemudian di 1960-an, tahun 60-an, 80-an, engineering psychology berkembang, yang berkaitan sebetulnya dengan nantinya itu seperti cognitive engineering, cognitive psychology. Tahun 1980 1990-an muncul metode atau ilmu, konsep-konsep yang berkaitan dengan human performance, human reliability. Nah, terus kemudian muncul human computer interaction. Kemudian di tahun 2000-an sampai sekarang muncul resilience engineering, cognitive. Jadi kalau gitu human factors apa gitu? Nah, human sebagai pusat fokus kita melihat, memang dia itu dalam beberapa hal ada keterbatasan. Tapi jangan salah, dia juga yang paling fleksibel dan adaptif. Area penerapan human factor sendiri itu sangat luas. Konstruksi ada di lingkungan militer, di pelayanan kesehatan, di IT atau startup, di rumah tangga sendiri, di energi pertambangan, di manufaktur, utilitas peralatan, transportasi, baik transportasi darat maupun udara. Jadi ini ada bidang-bidang yang sangat luas di mana human factor bisa diterapkan. Beberapa hal yang menjadi topik menarik dalam penerapan human factors itu berkaitan dengan masalah automation yang perkembangannya itu di tahun 2000 ke sini ya, seperti misalnya beberapa isu yang berkaitan dengan automation itu ya di Amerika, kalau kita baca beberapa bukunya, mereka menganggap bahwa sistem otomasi adalah alat untuk membantu kerja manusia. Di Eropa, filosofinya berbeda gitu. Manusia itu banyak limitasinya, harus dibantu sebaik mungkin, selengkap mungkin oleh sistem otomasi. Kalau Airbus itu kan semuanya sistem otomasinya itu kuat lah gitu ya. Kalau di bumi kan masih mengandalkan bahwa decision yang terbaik adalah manusia. Kemudian berkaitan dengan situational awareness. Situational awareness itu kan sebetulnya sekejap, kelihatannya itu intuitif. Ya. Sekejap kita bisa melihat, kita bisa mempredik apa yang akan kita lakukan. Ternyata memang untuk kepentingannya terrekomendasi. Belum kemudian berkaitan dengan decision making. Dan ini semuanya pada komponen yang menarik sebetulnya untuk studi maupun untuk pembahasan adalah masalah human information processing. Dari pertama kali dia melihat, mengamati, perceive, attention, dan seterusnya, sampai dia memunculkan retrieval memory. Apakah di long term memory, di short term memory, sampai dia melakukan suatu tindakan pengambilan keputusan untuk bertindak selanjutnya. Topik lain masalah human reliability dan resilience engineering. Kemudian karena sebagian besar ini memang diawalinya di penerbangan ya, seperti misalnya crew resource management, apa sekarang menjadi tim resource management, sama nanti berkaitan dengan masalah komunikasi dan koordinasi. Kemudian aplikasi yang juga menarik juga masalah safety management dan accident investigation. Masih banyak sebetulnya. Nah, ini yang kebetulan saya pernah berkecimpung di topik-topik menarik hal seperti ini. Ini mungkin yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa kita tindak lanjuti dengan diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Mufti. Terima kasih Pak Widura untuk penjelasannya mengenai perkembangan ilmu dan juga penerapannya ya dari human factors itu sendiri. Ini kita mulai dulu dari 2 pertanyaan. Saya mungkin akan coba share. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama ada Pak Iwan F. Prakoso. Tadi sudah memberikan pertanyaannya di chat dari Sriwijaya Air ini ya. Pertanyaannya adalah metode apa saja yang bisa kita gunakan dalam menentukan root cause suatu kejadian berdasarkan violation dan error.
Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Henry Eka Zandri, yaitu adalah bagian HSE di PT Vale. Tanyanya adalah apakah human error bisa diprediksi kapan akan terjadi? Bagaimana mencegah dan meminimalkan human error? Kalau kita pakai yang dari James Reason atau James Rasmussen, ya kita bisa bedakan violation sama error itu berdasarkan satu, unintended atau intended. Kalau dia unintended, itu error. Tapi kalau violation, bukan error. Kalau dia nggak aware, ya error lah. Tapi kalau dia aware, ngelakuin suatu tindakan, ya yang nggak boleh dilakukan itu violation. Nah, kemudian dibagi lagi errornya itu. Yang paling basic adalah rule based error, skill based error, sama knowledge based error. Jadi yang paling dasar ya bagaimana membedakan error sama violation. Itu sadar atau nggak disadari, itu aja. Sebetulnya orang membagi itu bukan mencari causes, dia fokusnya bukan find fault, tapi ini loh faktanya, orang bisa fail karena ada sistem pertahanan, defense weakness. Orang itu bisa failure atau suatu organisasi bisa celaka karena sistem pertahanannya yang weakness gitu. Agak berbeda konsepnya dengan mencari causes. Nah, itu jawaban saya ya. Kalau metodenya banyak sekali, mungkin kita bisa merujuk pada berbagai buku ya. Apakah human error bisa diprediksi, pertanyaannya? Bisa diprediksi nggak? Kita punya metode untuk memprediksi probabilitas kan, yang namanya risk management, analisis resiko. Jadi logika saya, ya dalam pekerjaan apa kita coba lihat aja. Kalau dalam human factors ada yang disebut task analysis. Kita bisa pakai itu di mana dia bisa value. Nah, itu tasnya juga nanti bisa dilapis-lapis lagi seperti kata Pak Widura tadi. Ada yang namanya cognitive task, physical task. Itu bisa dilihat juga gitu. Sehingga kita bisa paling nggak mencegah. Jadi pada prinsipnya bisa nggak diprediksi? Bisa. Ada metodenya juga yang namanya identifikasi human error, ada failure mode event analysis. Banyak sekali kok Pak metode. Yang harus kita pilih kontennya yang sesuai dengan konteksnya. Oke. Ya, saya nambahkan tadi sudah secara luas Pak Ridwan menjelaskan metode apa saja yang bisa menentukan root cause. Karena kalau di penerbangan umumnya kan yang kita anut adalah multiple cause. Kita tidak pernah melihat root cause. Karena kalau ketika kita menentukan root cause, blaming pasti Pak. Kita cari siapa yang salah. Padahal kesalahan itu bukan karena siapa gitu. Ini kan karena sistem. Sehingga memang yang kita biasanya kalau kita ini jelaskan, kita coba predik itu ketika kecelakaan itu terjadi, memang kita akan menjelaskan kejadiannya seperti apa. Kemudian apakah dia valuation atau error. Terus kalau Pak Henry tadi udah, Pak Ridwan udah benar Pak, itu bisa diprediksi sebetulnya. Kalau misalnya pakai metode statistik probability, itu mungkin pakainya Bayesian research Pak. Cuman nanti yang susah itu ada ketika kita melakukan analisis variabel. Mana penyebab langsung, mana yang tidak, mana konten waktu, mana konteks luck up human-nya gitu. Agak kompleks memang Pak ketika kita menganalisis variabel probability-nya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ridwan dan Pak Widura. Saya rasa cukup komprehensif ya untuk menjelaskan dua pertanyaan dari Pak Iwan dan Pak Henry mengenai human error dan violation. Berikutnya kita ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama ada dari Pak Andi Irawan, yaitu bagian HSE di konstruksi ya, di GTA Construction. Bertanya tentang situational awareness nih ya, 3 pilar utamanya: deteksi, pahami, perkirakan. Apakah itu merupakan bagian dari human performance dan bagaimana cara efektif mengoptimalkan human factors pada tiap personel? Kemudian yang kedua dari Pak Samsul Arifin, ini di K3 LHB WMN Energi di Balikpapan ini ya. Tanya juga ya, ini ada sama kaitannya ya, yaitu terkait crew resources management dan non-technical skills gitu ya. Mulai situational awareness, decision making, communication, teamwork, leadership, dan lain-lain. Apakah ya tersedia juga pelatihan publiknya bagi domain non-aviation ya, karena topiknya menarik. Oke, mungkin untuk dua pertanyaan ini saya bisa mulai dari Pak Widura dulu sepertinya ya untuk menjawab Pak Widura terkait dengan situational awareness. Mungkin nanti berikutnya Pak Ridwan bisa menambahkan. Silakan Pak Widura. Untuk supaya maksimum situational awareness,
Memang kita harus tahu, Pak, deteksi itu berkaitan dengan apa, pahami berkaitan apa, perkirakan. Nah, deteksi itu biasanya berkaitan dengan knowledge kita yang biasanya kita dapat pada basic education atau basic training untuk pekerjaan itu. Jadi itu nanti dia akan masuk dalam long term memory. Nah, ketika kita memahami sesuatu, ya itu comprehension, Pak. Kalau comprehension, di samping knowledge yang sudah kita tahu, kita akan panggil itu mana yang berkaitan dengan hal-hal kritis situasi saat itu. Ini agak riskan, kenapa, Pak? Karena antara knowledge, comprehension, itu ada antara knowledge sampai, kalau kita bikin garis ya, comprehension dengan emosi. Kalau dia stabil emosinya, terus kemudian dia fit saat itu, karena masalah berkaitan juga masalah motivasi, biasanya nggak terganggu, Pak, dalam kita comprehend. Nah, masalahnya kalau dia lelah, dia tidur, biasanya di level 2 atau pahami yang comprehension, dia mulai agak terganggu. Apalagi dia perkirakan, untuk memahami dan proyeksi ke depan, ini experience biasanya. Ini harus dia lakukan training profisiensi, ya yang dipelihara profesi, terus kemudian sama experience, pengalaman. Nah, kalau enggak, ini situation awareness dia enggak efektif, enggak bagus biasanya. Nah, ini sangat penting terutama untuk tugas-tugas pekerjaan nih high risk. Nah, berdasarkan penelitian, cause dalam accident atau insiden itu umumnya dideteksi, Pak. Jadi hampir sekitar 60-70% itu di masalah deteksi, berarti masalah knowledge. Kalau kita lihat, nah, knowledge itu apa, Pak? Long term memory. Nah, kalau long term memory itu seperti apa? Nggak dibiasakan orang bekerja, karena di long term memory yang kita sebut nanti skema, dia harus terbentuk tuh skema. Jadi dia kalau misalnya bekerja, dia sudah mengikuti alur berdasarkan skema yang ada di long term memory dia. Yang agak sulit kan gini, ketika dia sudah masuk long term memory, ingatan itu nggak akan hilang, hanya akan tertutup sama informasi baru. Ketika dia pindah kerja atau dia ini kan harus dilatih lagi untuk supaya dia bisa naik lagi gitu, long term memory-nya atau skemanya itu bisa muncul lagi. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak waspada, tidak alert gitu. Kita anggap dia udah pernah belajar, pasti dia udah bisa. Tuh nggak bisa, belum tentu itu. Seperti itulah hal-hal yang berkaitan. Terus kemudian yang untuk Pak Samsul, gini Pak, pelatihan publiknya ini nggak ada yang yang kompak, yang solid gitu, yang tersistematis seperti kalau misalnya kita di penerbangan. Kalau di penerbangan itu sudah satu paket gitu. Nah, ini biasanya kan masalah leadership sendiri, terus kemudian masalah decision di training sendiri, tapi tidak dalam satu paket gitu. Itu memang sudah pernah ada untuk publik itu, yang untuk dokter yang pernah saya tahu itu untuk kalangan dokter, terutama yang berkaitan dengan ruang operasi. Ini yang CRM-nya mereka juga maintain, tapi di Indonesia pun bukan mandatori, nggak wajib, Pak. Tapi kalau misalnya makanya kenapa kalau di luar negeri, dokter tuh lebih, di antara mereka sudah koordinasinya udah bagus, karena memang mereka dilatih gitu. Paling enggak mereka sudah di brief gitu, melakukan apa dan harus bagaimana gitu. Karena memang di sini tuh masalah komunikasi, decision, apalagi tim decision, leadership itu memang dilatihkan, disimulasikan sehingga orang tahu. Memang kalau kita lihat tadi udah dijelaskan detail, tapi kalau saya pakai bahasa lain ya, orang itu biasanya bahasanya di sini deteksi, melihat. Kalau dia ngelihat terkait juga dengan dia tahu atau enggak. Jadi kalau dia ngelihat, dia tahu nggak gitu. Kalau dia tahu, kemudian dia punya satu attitude nggak, saya terima atau enggak yang dilihat atau yang dipahaminya itu. Kemudian kalau dia punya attitude untuk mau memahami, langkah berikutnya itu dia mampu nggak, skill nggak. Nah, itu saya kutip dari satu pandangan dari Ramsey. Jadi kalau ada hazard, orang lihat nggak hazard itu, langkah pertama. Langkah kedua, dia tahu nggak. Kalau dia tahu, dia mampu nggak, mau nggak ngindarinnya. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah dia mampu nggak ngindarinnya. Kita bisa lihat itu dari manusia yang berperformanya begitu, performanya seperti itu. Ya bisa aja dianggap. Tergantung kita ngelihat itu sebagai satu proses atau sebagai satu konten tentang sesuatu. Jadi menurut saya sih ya betul-betul aja, dan tadi dijelaskan detail sama Kak Widura. Selama kita tujuannya untuk meningkatkan manusia, untuk lebih resilience istilahnya, atau lebih apapun itu, ya bisa aja kita lakukan. Ya jadi bukan satu yang saya nggak ngelihat ini salah atau benarnya, tapi ya perlu kita lakukan lah untuk demi meningkatkan personel itu supaya optimal. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kadang-kadang kita lihat human itu punya skill yang teknis maupun non-teknis. Ya sah-sah aja sih menurut saya. Apakah itu nanti penjelasannya seperti yang dijelaskan Pak Samsul atau juga ditambah, ya bisa-bisa aja kita pakai. Nah, kemudian kalau kita lihat juga, ada nggak public domain? Ya, ini komentar. Memang sebetulnya
biasanya kayak Pak Widura bilang tadi, training itu memang khusus, apalagi training. Training kan memang lebih ke arah skill biasanya. Kalau pendidikan, ini paham saya, pendidikan education bicara bukan skill, bicara wawasan gitu. Makanya diajarin kalau di sekolah itu teori, metode. Tapi kalau di training itu biasanya skill. Dan memang menarik, bahkan pernah saya juga diskusi, kok nggak ada ya training-training K3 buat orang non K3? Kayak misalnya di ekonomi bikin training manajemen keuangan untuk orang non keuangan. Nah itu kan satu kegiatan yang bagus gitu. Apalagi Pak Samsul nih justru tertarik untuk melihat itu. Nah ini satu apa varian juga yang mungkin juga akan meningkatkan kita di entah di bidang keselamatan, kesehatan atau yang lain. Memang perlu kalau saya pikir itu, Pak Widura. Mungkin saya merangkum saja ya dari apa yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini gitu ya. Antara lain tadi penekanan mengenai human system dan kemudian sistem within human gitu ya. Salah satu yang harus dipahami penting sekali pada saat kita berbicara tentang human factors, dan kemudian kita juga berbicara tentang kontribusi manusia gitu ya dalam organisasi dan sistem gitu. Kalau dalam K3 terutama dalam mencegah tadi kecelakaan dan juga penyakit atau apa namanya sakit gitu ya, karena pekerjaan. Dan kemudian kalau kita melihat perkembangannya, memang saat kita berbicara tentang human dalam sistem itu luar biasa. Jadi kita memang harus memahami dinamika-dinamika dan varians-varians yang tadi Pak Ridwan bilang, Pak Widura juga bilang, banyak variasinya gitu. Kalau kita lihat perkembangannya, banyak juga bersinggungan dengan disiplin-disiplin lain yang harus kemudian kita kita pahami lebih jauh seperti itu. Saya serahkan kembali kepada MC, kepada Mas Tubagus Yuwan. Silakan Mas Yuwan. Ya, para partisipan, ini merupakan akhir dari acara kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pembicara kita, Bapak Ridwan Syaf dan juga Bapak Widura Imam Mustopo atas pemaparan materinya, dan juga Mas Mufti selaku moderator. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para partisipan yang telah aktif bertanya dan menyimak terkait webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada banyak pertanyaan yang masih belum terjawab karena ada keterbatasan waktu. Seperti yang Mas Mufti bilang tadi, insya Allah akan ada sesi-sesi webinar berikutnya terkait human factors, jadi ditunggu saja. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam memandu acara webinar pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan ataupun di webinar-webinar selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.